Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya ingin sharing dokumentasi pribadi, belajar Git, dan Git ini sebenarnya merupakan version control. Secara sekilas visualnya ya, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhatikan diagram ini. Ini diagram ini dari websitenya freecodecamp.org, dan teman-teman bisa perhatikan yang warna orange ini. Atau di sebelah kanannya juga ada. Ini dari cPanel. Jadi dari websitenya cPanel, ini merupakan diagram versioning dalam Git. Nah, pasti masih bingung kan? Apa sih sebenarnya Git itu? Jadi Git ini untuk version controlling. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat file, misalnya ini file yang pertama dalam format doc misalkan, format Excel, atau format yang lain sekalipun, misalkan shapefiles, GeoJSON, JSON, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa menyimpan dalam versi yang pertama misalkan. Lalu suatu saat, ada update, ditambahlah isi dokumen itu. Lalu disimpan dalam versi kedua. Jadi teman-teman membuat nama baru, save as, di Excel, di Word, underscore V1 atau underscore V2. Dan begitu pula seterusnya sampai versi 4 misalkan. Setelah itu, teman-teman kepikiran, kayaknya yang versi 2 yang bener deh. Ini yang 2 terakhir diedit ini keliru. Jadi harus membuka lagi file yang versi 2. Nah, otomatis menyimpannya ini kan macam-macam nih. Ada versi 1, versi 2, dan seterusnya dengan ukuran yang penuh. Otomatis ukuran filenya atau file size di disknya itu akan besar dan akan memakan storage. Nah, bagaimana jika yang disimpan tuh hanya deltanya saja atau perubahan singkatnya saja? Dan inilah ide dari Git tersebut. Jadi kalau teman-teman punya sebuah file, terus di commit selesai, dilabeli, dia akan disimpan dalam sebuah versi tertentu. Jadi dalam hal ini versi 1 misalkan. Lalu di branch ini akan tersimpan selamanya, yang diutak-atik adalah yang branch ini. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada percabangan ke dalam garis berikutnya. Yang warna biru ini disebutnya branch. Jadi disebutnya cabang. Dari yang master ini atau yang main kalau sekarang, ini bisa bercabang ke branch yang kedua, ketiga, terserah teman-teman ngasih nama apa. Dalam hal ini branchnya misalkan develop. Nah, ketika di develop, diutak-atik, nanti kesimpan dalam versi berikutnya. Kalau dianggap ini cocok, nanti digeser ke branch yang utama tadi atau di merge istilahnya. Nah, yang disimpan dalam disk itu hanya deltanya saja. Jadi rumusnya seolah-olah versi 2 itu adalah versi 1 ditambah deltanya. Delta ini bisa macam-macam, bisa plus, nambah data, nambah file, nambah folder, atau minus, artinya ada delete data, delete tulisannya, delete file, atau delete folder. Dan itu akan dikelola oleh yang namanya Git. Jadi secara singkat, Git ini adalah version control system atau versioning yang membantu kita untuk nge-track perubahan pada kode, kalau dalam hal ini programming ya. Dan ini bisa juga untuk kolaborasi. Jadi bisa lokal dan juga bisa disimpan di cloud lewat GitHub misalkan, atau GitLab atau Bitbucket, yang nantinya tuh memfasilitasi kita untuk menjembatani kita dengan developer-developer yang lain. Nah, cara untuk melakukan instalasinya cukup mudah. Teman-teman tinggal install aja dengan installer dari di sini ada git-sgm.com. Kalau untuk Linux lebih mudah, misalkan tinggal apt install git atau yum install git untuk yang pakai Linux CentOS. Kalau yang pakai apt ini Ubuntu gitu ya. Di Mac juga bisa pakai brew install git atau pakai GUI installernya, dan juga di Windows pun juga ada. Tinggal install yang versi pakai ada GUI-nya. Dan untuk di Windows, teman-teman akan mendapatkan Git Bash-nya juga. Jadi saya buka ya Git Bash. Seperti ini teman-teman, Git Bash. Jadi kalau teman-teman ngetikkan Git di enter, dia sudah bisa mengexecute ya package atau executable Git di dalam komputer yang sedang digunakan ini. Nah, di sini saya akan secara visual menggunakan Visual Studio Code supaya teman-teman bisa memahami penggunaannya atau pengoperasiannya. Dan sekali lagi, ini sebenarnya bukan tutorial yang detail. Teman-teman bisa melihat video atau dokumentasi atau tutorial di tempat-tempat lain yang mungkin lebih detail. Karena ini hanyalah semacam dokumentasi pribadi saya dalam bentuk video yang saya share ke teman-teman. Di sini sudah terbuka.
tampilan Visual Studio Code, dan ini sudah ada folder tertentu. Tampilan di Windows Explorer-nya seperti ini teman-teman. Saya simpan di Documents, GitHub, dan Tutorial Git. Jadi path-nya ini, di dalamnya sudah ada file yang saya buat sebelumnya, yaitu test.html. Nah, di sini nanti, kalau misalkan Git-nya saya nyalakan atau saya aktifkan menggunakan komen git init, nanti akan ada folder yang di hide.git yang akan menyimpan semua men-track atau perubahan yang terjadi di dalam folder yang ada Git-nya tersebut. Nah, di sini biar lebih mudah teman-teman, di sidebar di Visual Studio Code nanti adalah tampil isi dari Documents, GitHub Code, Tutorial Git ini. Jadi kalau saya tambahkan folder di sini, test. Nah, di Visual Studio Code-nya sudah ada folder baru. Oke ya, sementara seperti itu dulu. Dan di Visual Studio Code sudah ada terminal juga. Jadi saya buka terminal. Dan ini kerennya adalah sudah connect dengan Git. Jadi ini posisi foldernya sudah di sini. Saya buka terminal dari Visual Studio Code, dia membukakan terminalnya ini Windows PowerShell. Tapi kalau saya ketik Git, dia sudah connect ke executable Git-nya. Ini saya clear dulu, CLS, enter. Sekarang saya ketikkan git init untuk menginisiasi Git di dalam folder ini. Oke, sudah ada folder namanya .git, tidak terlihat. Kita buka Windows Explorer. Udah kelihatan ya teman-teman, .git di sini. Ini saya buka, coba open di tab baru. Isinya seperti ini. Secara praktis, kalau kita bukan orang yang IT banget, ini nggak usah terlalu diperhatikan teman-teman, karena kita hanya menggunakan secara praktis dan secara sederhana. Tiap kali teman-teman menyimpan perubahan, itu harus istilahnya itu di add dalam tracking sistemnya. Jadi sudah di init, teman-teman membuat file baru, lalu di track dengan cara git add. Jadi file yang akan di track, folder yang akan di track, atau semuanya dengan cara git add spasi titik untuk men-track semua perubahan di dalam folder ini. Ketika sudah selesai atau sudah sesuai kayaknya, udah selesai di tahap tersebut, teman-teman bisa membungkusnya dan melabelinya dengan cara ngetikkan git commit, lalu labelnya atau message-nya misalkan inisiasi baru, perubahan bentuk header atau apapun ya yang teman-teman bisa menandai atau mendeskripsikan perubahan tersebut supaya orang lain kalau baca itu tahu perubahan apa yang sedang terjadi. Nah, langsung saja kita contohkan ya. Saya contohkan di sini. Jadi kita sudah git init. Ini kalau saya ulang lagi, git init di sini untuk menginisiasi workflow-nya teman-teman. Jadi git init dulu, lalu teman-teman melakukan perubahan atau pembuatan file baru di Visual Studio Code ini atau di folder teman-teman, barulah teman-teman track perubahannya, lalu di commit. Jadi pertama biasanya git init, lalu ada git add file yang akan dimaksud, jadi bisa files, atau biasanya kalau saya sendiri git add spasi titik seperti ini, barulah nanti ada snippet otomatisnya ya, makanya tadi suka otomatis keluar, barulah teman-teman melakukan git commit untuk menyelesaikan perubahan tersebut. Jadi sudah teman-teman buat, teman-teman ketikkan kode teman-teman, lalu di add trackingnya, file-file yang akan dimasukkan ke dalam sebuah commit tertentu, barulah teman-teman melakukan committing. Jadi committing ini menyelesaikan, membungkus nih udah sepaket di versi 1 misalkan. Ada perubahan, lalu nih sepaket di versi 2 gitu. Jadi misalkan awal-awal misalkan init misalkan, atau baru buat seperti ini, lalu ya sudah, ini sudah versi 1. Kalau misalkan mau ngecek, teman-teman bisa, biasanya di sini ada git status untuk ngecek statusnya, status tracking atau perubahan. Sedangkan di sini biasanya selain status ada git log untuk melihat logging dari commitan tersebut yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini ya, ini kan saya udah ngetikkan tulisan baru nih, tulisan git init sampai git log.
Sekarang saya di terminal, saya ketikkan git status. Apa yang terjadi? Ternyata ada file baru yaitu test.html yang nggak masuk tracking. Nah, supaya masuk tracking, saya ketikkan git add nama filenya, atau kalau semuanya, semua misalkan ada 100 files yang pengen di track, ya ketikkan git add spasi titik gitu. Kalau di sini sebagai contoh ya, git add test.html seperti ini. Kalau saya ketikkan git status lagi, harusnya dia sudah hijau karena dia sudah di tracking, perubahannya di tracking. Kalau ada perubahan lagi, contoh ada perubahan lagi seperti ini, saya save, coba kita status lagi, dia ada perubahan yang belum ke track, jadi harus dimasukkan ke dalam rombongan yang di track. Jadi git add lagi seperti ini. Selanjutnya ketika saya ketikkan git log, dia nggak ada log apapun karena belum pernah di commit. Dan secara default, secara standar, dia akan masuk branch namanya main atau namanya master, tergantung sistem yang teman-teman gunakan biasanya. Kalau saat ini masih banyak masih master, tapi untuk di GitLab, di cloud-nya biasanya sudah bukan master tapi main. Karena ini waktu itu ada kasus yang saya lupa namanya, yang di US kejadiannya sampai ada gerakan Black Lives Matter. Gara-gara itu sesuatu yang merendahkan teman-teman kita yang mungkin kulit hitam itu dihapuskan. Jadi setelah master slave sudah dihilangkan, jadi main sama apa ya istilahnya, saya lupa satunya lagi yang slave gantinya apa. Jadi bukan master lagi, terus yang blacklist jadi blocklist dan seterusnya. Jadi sekarang masih kita gunakan master seperti ini. Kalau pengen di commit, tekan git commit main m, misalkan HTML baru dibuat gitu ya teman-teman. Lalu saya enter. Nah, di sini akan masuk di branch namanya master, deltanya ada 19 insertions. Ini yang saya bilang tadi ya, ada perubahan, jadi file yang kosong dirubah. Di sini ada keterangannya satu file yang dirubah. Perubahannya ada 19 yaitu plus, ditambahkan. Makanya di bawah ini muncul namanya create mode karena ada file yang baru. Kalau saya ketikkan git log, dia akan muncul committing dan hash number di sini. Nah, kalau misalkan ya istilahnya teman-teman membuat bentukan baru lagi, ini untuk ada email, ini abaikan aja karena saya sudah membuat settingan yang sebelumnya, teman-teman. Kalau misalkan baru mulai, biasanya nanti akan ada petunjuk, teman-teman harus set biasanya git config user.email, nanti emailnya gitu ya. Itu sangat mudah untuk diikuti, nggak perlu saya tunjukkan juga, teman-teman pasti bisa memahami dan bisa mengikuti petunjuk ketika awal-awal baru install ya. Selanjutnya kalau misalkan saya rubah lagi ya, di line ke-17 ini saya hapus, saya save, saya git status lagi. Nah, dia ada tulisannya modifikasi file namanya test.html. Nah, ketika saya git add seperti ini, git commit main m, saya tambahkan pesan misalkan menghapus line 17 atau perubahan file test apapun, silahkan teman-teman ketikkan sendiri, kasih nama sendiri supaya orang lain juga bisa membaca. Saya enter. Nah, di sini yang saya infokan tadi ada insertion 1 di line 17 dan juga ada deletion 1. Nah, ketika saya log, harusnya sudah ada dua commitan ya, dua commit dengan hash number yang berbeda. Yang pertama dan yang kedua. Yang paling atas itu biasanya yang paling pertama, yang paling latest, sedangkan yang bawah itu yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan saya ketikkan pengen kembali ke brand sebelumnya, mungkin teman-teman bisa menceritakan ya bagaimana metode teman-teman yang tahu. Kalau saya biasanya, ini saya copy paste kode commitan, saya misalkan pengen kembali ke titik di sini, di tanggal ini, di jam ini saya ngedit. Jadi saya copy kode hash numbernya ini, lalu saya ketikkan, ini saya hapus dulu.
Oke, ini udah clear. Jadi saya katakan biasanya git reset. Kalau teman-teman pengen menghapus juga perubahan yang terakhir teman-teman ketikkan di sini, teman-teman bisa nambahkan --hard. Lalu baru kode hasil copy paste commitan tertentu yang sudah teman-teman maksudkan tadi. Yang saya maksudkan tadi adalah kode commitan yang 8BE dan seterusnya. Ini seingat saya nggak harus semuanya deh. Ini kalau nggak salah 5 huruf di depan, ini sudah bisa mewakili sisanya. Karena gitnya sudah bisa mendeteksi. Koreksi kalau salah, kalau teman-teman mungkin memahaminya. Kalau saya ketikkan seperti ini, perubahan yang saya hapus tadi, atau misalkan saya menambahkan line baru, itu akan dihapus. Kalau yang tadi dihapus akan dikembalikan. Itu kalau ada --hard. Kalau tanpa --hard ini tetap akan tampilannya seperti ini. Apa adanya. Coba ya, saya enter. Nah, tadi yang sudah saya hapus, dia akan kembali muncul di sini. Sekarang saya coba git add git commit main m. Ini coba saya hapus dulu deh, lupa. Saya tambahkan deh ya. Ini kata baru seperti ini teman-teman. Saya add lagi. Saya commit. Ya, menambahkan ya, misalkan kan kata-kata line 17 seperti ini. Kalau saya git log, dia ada 2 commitan karena satu tadi sudah di reset hard. Nah, sekarang kalau misalkan saya reset hard lagi, dia akan kembali sebelum ada kata-kata baru tadi. Jadi dihapus. Sedangkan saya reset saja, git reset saja tanpa --hard, dia akan tetap seperti ini, tidak dihapus. Jadi itu bedanya reset biasa sama reset hard. Saya kembali ke commit sebelumnya. Ini saya copy dan nanti saya paste. Ini saya CLS dulu. Git reset langsung seperti ini. Nomor 17 ini tidak akan dihapus seperti sebelumnya, jadi akan tetap seperti yang teman-teman lihat saat ini. Tapi git log-nya teman-teman akan melihat cuman ada, coba ya, git log. Cuman ada 1 teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu tutorial git saat ini. Nah, sekarang teman-teman pasti bertanya, bagaimana cara menghubungkan dengan GitHub dan GitLab? Sekarang saya tunjukkan, saya punya akun di GitLab dan GitHub. Ini saya buka dulu. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman membuka GitHub dan login, jadi teman-teman silahkan daftar sendiri kalau misalkan belum punya akunnya. Di sini saya akan buat branch baru, jadi atau bukan branch ya, repository baru. Jadi saya klik new di sini. Lalu saya kasih nama misalkan tutorial git YouTube gitu ya, untuk YouTube saya sendiri. Deskripsinya misalkan tutorial YouTube. Terserah teman-teman mau ngasih deskripsi apa. Dan ini saya private. Kalau teman-teman pengen publik, silahkan publik. Dan saya klik create repository. Git ignore kalau mau ditambahkan, ini untuk mengignore folder atau file. Teman-teman bisa menyertakan nama file atau nama folder yang nggak mau di-includekan di repository ini. Jadi tetap lokal, biasanya isinya file-file yang isinya password gitu, tidak diunggah di cloud yang di sini. README biasanya secara default kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalkan Laravel, biasanya sudah disertakan juga di instalasinya README filenya. Jadi nanti pas muncul ada deskripsinya tentang cara instalasi Laravel dan seterusnya. Ini saya biarkan kosong, saya create repository seperti ini. Dan disinilah yang tadi kita bahas di depan ya teman-teman. Jadi ini yang saya contohkan tadi, workflow-nya. Teman-teman membuat dulu file yang akan teman-teman buat, misalkan, lalu init, git init, lalu meng-add file yang akan dimasukkan dalam tracking sistemnya. Dalam hal ini, readme.md. Jadi git add spasi readme.md, atau bisa juga semuanya tadi ya, yang saya contohkan, git add titik, lalu git commit spasi main m, spasi pesan di dalam komitan tersebut. Jadi main m itu message maksudnya. Lalu teman-teman bisa membuat branch tertentu, misalkan git branch spasi m-nya besar. Dan ini yang tadi yang saya cerita, ada master dan main. Nah, untuk mengincludekan repository online, teman-teman bisa menambahkan ini, git remote add link yang di sini. Karena kita sudah melalui ini semuanya, kecuali git branch dan seterusnya, ini dilompati nggak apa-apa.
kita bisa langsung lompat ke git remote add dan seterusnya, ini kita kopikan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat repository, bisa online-nya dulu atau bisa lokalnya dulu. Yang penting workflow-nya init dulu, add file yang mau di tracking, commit, barulah ya commit itu udah selesai sebetulnya ya. Barulah nanti dikonekkan ke sistem online kalau teman-teman mau. Kembali ke sini, kita tambahkan, saya klik kanan, paste, git remote add origin dan seterusnya, sesuai yang tadi, tinggal saya enter. Lalu untuk nge-push atau mengupload ke sistem online ini, tinggal git push spasi menu origin nama branch-nya. Nah, origin ini adalah koneksi ke sistem repository online-nya. Bisa namanya origin, bisa namanya apapun. Sebagai contoh di sini ya teman-teman. Saya ketikkan ya, git remote -v. Nah, di sini kalau teman-teman dalam satu git ini connect ke dalam satu sistem git, biasanya akan dikasih nama origin. Di sini contohnya saya connect-nya ke GitHub. Misalkan saya punya nih repository kedua, ada di GitLab, namanya beda. Nah, otomatis nggak bisa pakai origin. Misalkan saya kasih nama origin_GitLab. Jadi nanti pada saat saya nge-push, saya ketikkan git push nama ininya. Bisa jadi kayak tadi ya, origin_GitLab atau Irsyad GitLab dan seterusnya. Dalam hal ini origin, ketika ketikkan origin, lalu nama branch-nya. Dalam hal ini branch-nya tadi master. Coba kita enter. Nanti saya akan diminta untuk memasukkan username dan password untuk connect, kecuali kalau sudah tersimpan secara global, bisa langsung seperti yang teman-teman lihat saat ini. Bisa langsung terkoneksi dan ke-push tanpa meminta username atau password lagi ke sistem repository tersebut. Kalau minta username ya tinggal ngisikan username, di enter, nanti dia minta password, tinggal di enter, langsung ke proses berikutnya, mulai dari enumerating object dan seterusnya sampai selesai tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditulis teman-teman, karena ini dokumentasi pribadi, jadi mungkin detail-detail yang teman-teman cari untuk video tutorial Git ini mungkin belum tersampaikan oleh saya. Teman-teman silahkan komentar. Nanti saya akan jawab, sebisa saya jawab, atau teman-teman bisa melihat tutorial yang saya baca di sini, ada di w3stools.com. Nah, bonusnya, tadi kan di depan saya mencontohkan diagram ini dan diagram ini ya. Sebagai contoh workflow yang biasa saya gunakan, saya buat master, lalu codingannya saya teruskan. Ketika sudah nggak ada masalah, saya commit. Oke, ketika saya lempar ke production, yang saya lempar ke production itu adalah source code yang master tadi. Ketika di production sudah jalan, nggak ada masalah, barulah ketika ada perubahan, ada fitur baru seperti di bawah ini, atau tiba-tiba ada bugs. Nah, biasanya saya buat branch baru, namanya develop, atau di sini dalam hal ini ya add fitur misalkan, bug fixing misalkan. Ketika sudah dibuat branch baru, branch masternya kan nggak kenapa-kenapa. Nah, branch yang barunya ini barulah diutak-atik, diganti kodenya, kayak nambah kodenya misalkan. Ketika sudah dites di lokal tempat saya nggak nemu error lagi, atau fitur barunya sudah berjalan dengan baik, biasanya saya push ke staging server di cloud misalkan di VPS. Sudah jalan dengan environment sama dengan production, udah nggak ada error, barulah nanti saya merge ke branch release misalkan, atau seringkali saya gunakan branch master lagi. Jadi masternya di merge dengan codingan yang sudah bersih tadi. Barulah nanti di production kita pull. Oh ya, jadi ingat ya, kita belum mencontohkan ya, saya belum mencontohkan tentang pulling source code. Caranya seperti ini, singkat saja. Oke, cara untuk nge-pull, tadi kan di lokal kita sudah saya push ke online ya. Kita belum lihat tampilan di online-nya bagaimana. Jadi di sini, ini ketika saya refresh, apa yang ada dalam lokal tadi sudah ke-push ke sini teman-teman, dalam branch master. Oke. Nah, ketika saya tambahkan file baru, misalkan di sini create new file, coba buat file baru gitu ya. Isinya ngarang aja. Oke, udah selesai semua. Saya commit. Commitnya adalah buat file baru. Namanya seperti itu, deskripsinya nggak usah. Dan saya commit di dalam branch ini, branch master. Otomatis di repository branch master ini ada dua file.
Nah, bagaimana cara menambahkan ke lokal? Tinggal di push. Tinggal di pull. Di sini saya ketikkan git pull origin. Karena tadi koneksinya ke origin, barulah nama branch-nya. Saya enter, dia akan nge-pull perubahan yang ada di cloud. Nah, seperti ini. File yang barusan kita buat, dikasih keterangan di sini. Namanya adalah coba buat file baru, nggak ada ekstensinya. Ada satu perubahan file, dan di dalam file tersebut ada insertion, yaitu ASD dan seterusnya ini. Mudah ya dipahami ya teman-teman. Kira-kira seperti itu saja dokumentasi pribadi saya untuk mengoperasikan Git secara sederhana yang bisa dimanfaatkan dalam dunia geospasial juga. Misalkan file-file ini adalah GeoJSON, shapefile, dbf, .tiff misalkan, dan seterusnya. Intinya ini adalah versioning controller. Dan nanti kita akan mengaplikasikan Git ini di dalam tutorial OpenLayers. Kalau teman-teman mengikuti playlist OpenLayers, dan nanti service-service-nya akan saya tarik dari ArcGIS Server. Kalau teman-teman mengikuti playlist tutorial ArcGIS Server dan juga tutorial GeoServer, sudah ada beberapa service-service yang bisa dimanfaatkan atau dibaca oleh OpenLayers. Jadi akan seru sekali nanti. Simak terus di video saya atau di channel saya teman-teman, tutorial-tutorial tentang geospasial. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.